Shalom ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini saya berikan judul Menjadi Murid dari Dalam. Untuk memulai Devotion kita, saya mengajak saudara semua untuk ingat-ingat pagi hari ini. Siapa di antara saudara pagi hari ini yang berdiri di depan cermin? Mungkin benerin rambut, lihat muka untuk pakai skincare dan sebagainya, perhatiin gigi, biar semuanya kelihatan oke dan siap tampil. Tapi seberapa sering dari kita bertanya tentang orang yang di cermin itu? Dan ini bukan soal penampilan yang di luar, tapi tentang apa yang dibalik dari semua ini. Apakah saya lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah saya sudah semakin serupa dengan Kristus? Atau saya hanya merubah penampilannya di luar tanpa pernah menyentuh kedalaman? Tahun ini kita memasuki tema tahunan The Year of Disciple Maker. Dan ini bukan soal kita menjadi lebih sibuk dengan aktivitas, tapi ini adalah tentang kita memilih mau menjadi seperti apa. Karena Tuhan gak memanggil kita untuk menjadi orang yang kelihatan lebih rohani, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengalami perubahan dari dalam. Seperti benih yang bertumbuh pelan-pelan, begitu juga hidup kita. Ketika perubahan sejati dimulai dari dalam, perlahan-lahan pada waktunya, buahnya akan kelihatan di luar. Pertanyaannya adalah, maukah kita memulai perubahan itu sekarang? Jadi, siapa yang Anda lihat di cermin pagi hari ini? Apakah orang yang berbeda dengan tahun lalu, atau orang yang sama? Atau orang yang berbeda dari dalam meskipun penampilan luarnya sama? Saya yakin kita semua tahu rasanya bagaimana berusaha untuk mengubah yang di luar. Lebih banyak senyum, lebih ramah bicaranya, atau lebih aktif pelayanannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua perubahan itu yang benar-benar menyentuh hati kita? Inilah kuncinya. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Ketika hati kita berubah, maka hidup kita pun akan berubah. Lalu pertanyaannya, apa itu perubahan yang dimulai dari dalam? Saudara pernah nggak sih merasa seperti ini? Ketika di awal tahun, saudara berkata, oke, tahun ini saya akan lebih sabar. Tetapi, baru jalan seminggu, kemudian di jalan ketemu dengan kemacetan, kejebak kemacetan, atau di jalan disalib sama orang, langsung aja kita bilang, aduh, saya keselak emosi. Yang awalnya sabar, jadi sabar banget, pengen marah. Kenapa bisa seperti itu? Karena namanya sabar itu bukan soal usaha yang di luar, tapi itu soal apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Itu artinya perubahan sejati selalu dimulai dari pembaruan pikiran kita. Dan itu bukan hanya kita berubah kebiasaan, tapi juga merubah cara berpikir kita. Dan kalau kita lihat juga di dalam Amsal 4 ayat 23, dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang memenuhi hati dan pikiran kita, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Karena itulah sangat penting untuk kita mengubah pikiran dan hati kita. Coba deh saudara bayangkan kalau saat ini saudara punya sebuah mobil yang mesinnya rusak. Tapi kemudian saudara rubah cat mobilnya dengan cat mobil yang lebih bagus, yang lebih mahal, sehingga kelihatan kinclong. Lalu bagaimana? Tentu nggak ada faedahnya, karena jalan juga enggak. Karena yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah mesinnya. Nah, sama seperti hidup kita juga. Di luar kita bisa aja kelihatan keren, tetapi kalau hati kita tidak diubahkan, you are just a broken car with a nice paint job. Ngerti kan ya maksudnya? Contohnya bayangkan kalau misalnya kita pulang ke rumah, udah capek kerja, kemudian kita ngelihat anak-anak udah ngeberantakin ruang keluarga yang tadi pagi udah kita beresin. Ketika ngeliat kondisi seperti itu, mungkin kita langsung, aduh, gak tahu diri banget nih anak-anak, saya udah capek banget kerja, udah capek-capek beresin tadi pagi, sekarang jadi berantakan. Dan ketika itu terjadi, mungkin nada bicara kita sudah naik 1 atau 2 oktav. Tetapi, kalau kita sudah mulai mengubah dari dalam, kita mulai mengubah pikiran dan hati kita, ketika melihat kondisi seperti itu,
kita akan tarik nafas dalam-dalam, dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, karena ada lagi satu kesempatan lagi untuk saya belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar, sama sepertimu. Ya. Dan respon yang penuh damai akan membuat kondisi keluarga menjadi lebih sehat dan lebih harmonis. Lalu, bagaimana kita mulai mengubah diri dari dalam? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengizinkan Tuhan untuk memeriksa hati kita. Seperti cermin yang memampukan kita untuk melihat kotoran-kotoran yang tidak bisa kita lihat sebelumnya tanpa adanya cermin. Seperti cermin yang memampukan kita untuk melihat blind spot yang tidak mungkin bisa kita ketahui dengan sendirinya. Kita bisa mulai dengan introspeksi apa yang menjadi motivasi utama kita dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Apakah kita melayani untuk dilihat orang atau untuk menyenangkan Tuhan? Apakah saya beribadah untuk sebuah keuntungan atau karena sebuah kerinduan? Apakah saya klik supaya saya benar-benar bisa ngeklik satu dengan yang lain, atau saya hanya mencari sesuatu yang menarik di sana? Itu kembali pada diri kita kembali. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Langkah praktis yang kita lakukan adalah kita berdoa supaya kita ditunjukkan oleh Tuhan apa yang perlu kita ubah di dalam hati kita. Atau kita pun bisa di akhir hari kita merefleksikan apa yang sepanjang hari ini sudah kita lakukan, dan kita coba cek apa motivasi yang kita miliki ketika kita memutuskan setiap keputusan-keputusan yang kita buat di hari itu. Atau mungkin kita pun bisa meminta bantuan orang lain untuk menjadi accountability partner. Yaitu adalah orang yang membantu kita untuk bertanggung jawab dalam perubahan ini. Untuk meminta akuntabilitas kita di dalam perubahan. Seperti misalnya iLead, atau mungkin teman-teman iClick lainnya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi kalau kita mengalami perubahan sejati? Kalau kita mulai berubah dari dalam, hidup kita tidak hanya akan berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita akan menjadi disciple maker, yakni murid yang memuridkan orang lain. Yohanes 14 ayat 12 berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang hidupnya adalah memuridkan orang lain. Dan bukankah itu akan sangat menyenangkan kalau kita bisa menginspirasi dan memuridkan orang lain? Coba deh saudara ingat-ingat. Mungkin dalam hidup saudara ada seseorang yang begitu besar pengaruhnya dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka benar-benar hidup mencerminkan Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena ada perubahan dalam diri orang tersebut, sehingga akhirnya menginspirasi kita. Dan sekarang, bayangkan saudara menjadi orang itu bagi orang lain. Bayangkan saudara yang menginspirasi orang lain. Saudara-saudara ICC, mulai tahun ini, mari kita menjadi orang yang berubah dari dalam keluar. Mulailah dengan kita mengizinkan diri kita untuk diperiksa oleh Tuhan. Izinkan Tuhan memeriksa hati kita. Dan jangan hanya untuk memperbaiki penampilan luar. Tapi mari kita menjadi murid yang memuridkan orang lain dengan hidup yang mencerminkan Kristus dari hati yang diubahkan. Mari kita mulai perubahan itu, kita ubah pikiran dan hati kita, dan kita lihat Tuhan bekerja lebih jauh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devotion pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Kau tabur dalam hati kami. Ya Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menjadi murid-murid-Mu, dan kami mau Tuhan memuridkan orang lain. Dan itu semua dimulai dari dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Tolong kami Roh Kudus untuk di awal tahun ini kami mulai belajar lebih memperhatikan di dalam dibandingkan yang di luar. Ajar kami untuk pelan-pelan merubah diri kami, mulai dari pembaharuan budi kami, pikiran kami, dan hati kami. Dan biarlah Tuhan, ketika perubahan itu terjadi, Engkau yang memberkati prosesnya sehingga perubahan itu sungguh kembali menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.